Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Bina dan Bakti Mandiri, Dewan Guru, siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai. Tama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pesantren Ramadan yang alhamdulillah sudah berjalan beberapa hari. Sholawat ring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sekalian selaku umatnya yang selalu menjalankan ajarannya akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, 8 dampak dari perbuatan maksiat adalah judul materi pada pagi hari ini. Maksiat atau dosa, walau sekecil apapun, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengacuhkannya karena akan berdampak dalam kehidupan kita. Sering orang mengatakan bahwasanya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun." Setiap anak Adam adalah tempat salah dan lupa, dan sebaik-baik orang yang buat salah atau lupa adalah orang-orang yang bertaubat. Manusia yang pertama kali berbuat maksiat atau dosa adalah Abul Bashar, itu Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati salah satu pohon di surga, sedang iblis merayunya untuk menyentuh pohon itu dan makan buahnya. Iblis menyebutnya sebagai pohon keabadian atau syajaratul khuldi. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, Nabi Adam pada awalnya berhasil menepis rayuan iblis tersebut untuk mendekat ke pohon tersebut. Namun akhirnya beliau luluh juga karena desakan istrinya, yaitu Ibunda Hawa. Adam dan Hawa akhirnya diturunkan ke dunia karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga Bapak jelaskan di sini tentang makna dari maksiat atau dosa. Maksiat cara bahasa lawan dari taat, atau dalam bahasa lain maksiat disebut juga dengan dosa atau pembangkangan. Jika seorang hamba bermaksiat kepada Tuhannya, berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Maksiat terjadi karena manusia tidak sabar ketika menjauhi larangan Allah dan tidak kuatnya iman yang bersemayam di dalam dada, sehingga setan mudah mengombang-ambingkan pikiran dan nafsunya. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, maksiat kepada Allah terbagi ke dalam 2 bagian, maksiat besar dan kecil, atau dosa besar dan dosa kecil. Perbuatan maksiat besar contohnya seperti syirik,
zina, minum khamr, mencuri, dan perbuatan lainnya yang diancam dengan hukuman di dunia dan di akhirat, serta dapat merusak hati dan jasmani manusia. Sedangkan maksiat kecil adalah perbuatan buruk yang tidak diancam dengan hukuman yang berat di dunia maupun di akhirat. Kemudian, adakah dampak maksiat dalam kehidupan kita? Anak-anakku sekalian, berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat dan jangan pernah meremehkannya. Karena apa? Karena dampaknya sangat besar dalam kehidupan pelakunya. Untuk itu, ada 8 kategori dampak perbuatan maksiat dalam kehidupan kita. Yang pertama, perbuatan maksiat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku, Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho, dan jika aku ridho, maka aku memberi berkah, dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, aku murka, dan jika aku murka, aku akan melaknatnya, dan laknatku akan sampai pada 7 turunan." Hadis riwayat Ahmad. Itu yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah bisa mendatangkan kemarahan orang-orang mukmin. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Hendaknya setiap kalian berhati-hati terhadap laknat orang mukmin dan kalian tidak menyadarinya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kemudian Allah meletakkan kemarahan itu di hati orang-orang beriman." Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, kemudian dampak yang ketiga dari perbuatan maksiat dalam kehidupan kita adalah pelaku maksiat terhalang dari ilmu. Bagi pelajar dan mahasiswa, maksiat sangat berbahaya bagi dirinya yang sedang menuntut ilmu, karena maksiat dapat menghalanginya dari ilmu yang dipelajarinya. Imam Syafi'i radhiyallahu an, salah satu imam madhab yang 4, beliau orang yang pandai, yang hafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun dan hafal kitab Muwatta Imam Malik. Mereka mengadu, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, yaitu Syekh Waqi. Dalam syairnya dikatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifji fa arsadani ila tarkil ma'ashi." Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi akan buruknya hafalanku. Fa arsadani, maka kemudian Imam Waqi memberi petunjuk kepadaku, ila tarkil ma'ashi, agar aku meninggalkan maksiat. Karena kita tahu bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, sedangkan dosa atau maksiat itu berupa kegelapan. Jadi bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sementara dia melakukan maksiat, maka akan tertutupi cahaya itu oleh gelapnya maksiat yang telah dilakukan. Karena itu, anak-anakku sekalian, ketika kita kalau ingin kita menjadi orang yang sukses, hendaklah kita hindari dosa-dosa atau maksiat yang akan membuat hati kita tertutupi oleh dosa-dosa tersebut. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, kemudian yang keempat adalah pelaku maksiat terhalang dari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat juga dapat menjauhkan manusia dari rizkinya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang akan diharamkan dari rizkinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan." Rizkinya menghalangi permohonannya, menghalangi segala doa-doanya, dihalangi oleh dosa-dosa yang dia perbuat.
Kemudian yang kelima, pelaku maksiat dijauhi manusia. Manusia yang sering melakukan maksiat sangat membekas pada perilakunya sehari-hari. Dalam ucapannya terlihat keburukannya, dan dalam tindakannya juga dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga membuat mereka menjauh darinya. Yang keenam, pelaku maksiat wajahnya gelap, hilang pancaran cahayanya. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajahnya, noda hitam di dalam hati, lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, kemudian yang ketujuh, dampak dari perbuatan maksiat adalah hilangnya rasa takut kepada Allah dalam dirinya. Perbuatan maksiat akan menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang menganggap remeh Tuhannya, maka dia dengan mudah melakukan maksiat kepadanya. Namun jika manusia takut dan memuliakan Tuhannya, niscaya dia akan menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, yang artinya, siapa yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang memuliakannya. Siswa-siswi SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri yang Bapak cintai, kemudian yang terakhir ke-8, dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan manusia adalah pelaku maksiat lidahnya keluh, lidahnya kaku. Saat ajal menjemput, lidah pelaku maksiat akan terasa berat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun syahadat itu pendek dan mudah diucapkan, namun karena terbelenggu oleh dosa-dosa yang ada pada dirinya dan tidak terbiasa untuk membaca kalimat-kalimat tersebut, sehingga lidahnya keluh untuk mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat tersebut. Karena itu siswa-siswi SMK Bina dan Bakti Mandiri, maka janganlah pernah menganggap ringan perbuatan maksiat walau sekecil apapun, karena efeknya sangat luar biasa bagi pelakunya. Dampak yang ditimbulkan perbuatan maksiat bukan hanya kerugian di dunia, namun yang lebih berat adalah kecelakaan di akhirat nanti. Semoga kita semua dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi pada kesempatan pagi hari ini yang berjudul tentang 8 dampak dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan materi tersebut bisa kita pahami sehingga pada akhirnya nanti kita bisa terhindar dari dosa-dosa dan maksiat, baik dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Cukup sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.